Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai pendinginan, serta kami akan membahas satu studi kasus yang berjudul Pendinginan Ikan Bandeng atau Canos Force dengan es air laut serpihan, Jurnal Saintek Perikanan volume 3 nomor 2 tahun 2008, dengan anggota yang terdiri dari Bella Ferliana Putri, NPM 19142311015. Saya Novriansah, NPM 19142311034. Saya Tria Mulyasi, NPM 1914231035. Saya Tony Tarmizi, NPM 1914231036. Langsung saja, jadi outline dari presentasi kelompok 9 antara lain ada yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada pembahasan atau isi, dan yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada kesimpulan. Langsung saja, yang pertama itu ada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa semua bahan pangan itu sangatlah rentan terhadap kerusakan, baik kerusakan dari luar maupun dari dalam proses penanganan, penyimpanan maupun sampai proses pengolahannya. Sehingga mempertahankan mutu dari bahan pangan hasil pertanian sangatlah penting dilakukan dalam proses penanganan hasil pertanian, dari mulai bahan pertanian tersebut dipanen, disimpan, hingga proses distribusi atau transportasi ke konsumen. Terdapat beberapa cara penanganan yang dapat dilakukan untuk memperpanjang umur simpan produk hasil pertanian. Salah satunya yaitu dengan pendinginan. Penggunaan suhu rendah ini dapat dilakukan untuk menghambat atau mencegah reaksi-reaksi kimia ataupun reaksi-reaksi enzimatis atau pembusukan akibat mikroba. Selanjutnya yaitu ada isi atau pembahasan. Di sini ada pengertian pendinginan. Jadi, pendinginan atau refrigerasi adalah suatu proses pengambilan atau perpindahan panas dari suatu bahan sehingga suhunya akan menjadi lebih rendah dari sekelilingnya. Jadi, bila ada suatu medium pendingin yang berkontak dengan bahan pangan misalnya, maka akan terjadi perpindahan panas dari bahan pangan tersebut ke medium pendingin sampai suhu keduanya menjadi sama atau hampir sama. Secara umum juga, pendinginan merupakan metode pengawetan yang ringan, serta pengaruhnya kecil sekali terhadap mutu bahan pangan secara keseluruhan. Jadi, pendinginan ini tidak dapat meningkatkan mutu bahan pangan, melainkan hanya dapat mempertahankan mutu bahan pangan pada kondisi terdekat saat proses pendinginan awal atau proses pendinginan akan dimulai. Atau hal ini berarti mutu dari hasil pendinginan sendiri sangatlah dipengaruhi oleh mutu awal dari bahan pangan tersebut. Penggunaan suhu rendah yang biasanya mudah dilakukan yaitu dengan pemberian es. Es sendiri sebagai media pendingin memiliki beberapa keunggulan, antara lain yaitu mempunyai kapasitas pendingin yang besar, tidak membahayakan konsumen, lebih cepat mendinginkan, biasanya digunakan untuk mendinginkan ikan-ikan. Harganya juga relatif murah dan mudah dalam penggunaannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari pendinginan. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan umur simpan bahan pangan. Yang kedua, mencegah atau menghambat pertumbuhan dari mikroba. Yang keempat, mengurangi kontaminasi. Yang kelima, menghambat kerusakan kimia. Dan yang keenam yaitu untuk mempertahankan cita rasa. Selanjutnya yaitu ada prinsip dari pendinginan. Jadi prinsip pendinginan adalah panas dari bahan akan diserap atau diambil dan kemudian akan digantikan oleh udara yang memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan tekanan di dalam sel, sehingga panas di dalam bahan akan berkurang yang lama-kelamaan akan berubah menjadi dingin mengikuti suhu udara pendingin yang digunakan. Jadi pendinginan itu bahan akan disimpan pada suhu rendah atau suhu di atas titik beku. Kisaran suhu yang digunakan yaitu -1 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius atau di atas 0 derajat Celcius.
Nah, akibat penyimpanan suhu rendah inilah akan menghambat pertumbuhan dari bakteri atau mikroba, sehingga akan memperpanjang atau mengawetkan umur simpan bahan pangan. Untuk daya simpan bahan pangan sendiri berkisar antara beberapa hari sampai beberapa minggu, tergantung pada jenis bahan pangan yang akan diawetkan. Untuk pendinginan yang biasa dilakukan di rumah tangga yaitu biasanya menggunakan lemari es yang mempunyai suhu minus derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Nah, penyimpanan di lemari es ini sangatlah cocok untuk memperpanjang umur simpan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Berikut terdapat tabel penyimpanan suhu optimum untuk buah dan sayuran. Berdasarkan tabel dapat kita simpulkan bahwa produk hasil pertanian itu memiliki nilai toleransi yang berbeda-beda terhadap suhu. Pada buah dan sayuran, pengendalian proses merupakan faktor krisis karena dapat menyebabkan chilling injury bila bahan disimpan di bawah suhu tertentu. Nah, apabila bahan disimpan melewati titik bekunya, maka akan menimbulkan kerusakan. Untuk kerusakan ini terjadi akibat pembentukan kristal es pada jaringan, sehingga mengakibatkan luka. Luka inilah yang akan menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Gejala yang ditimbulkan biasanya yaitu terjadinya perubahan warna, muncul bintik-bintik, kemudian tekstur bahan juga menjadi lebih lunak, bahkan akan mengakibatkan kebusukan. Dan dikarenakan penyimpanan dingin ini tidak membunuh mikroba, melainkan hanya menghambat aktivitas mikroba, maka disarankan bahan pangan yang akan didinginkan harus dibersihkan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendinginan dan juga kerusakan yang diakibatkan oleh proses pendinginan tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendinginan ialah penyimpanan bahan dengan suhu rata-rata yang digunakan masih di atas titik beku bahan tersebut. Biasanya kisaran suhu yang digunakan minus 1 derajat Celcius sampai dengan minus 4 derajat Celcius. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendinginan, yang pertama itu jenis dan varietas produk, di mana pendinginan biasanya digunakan untuk jenis bahan yang mudah mengalami kerusakan dan peka terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Jenis dan varietas bahan tidak sama, dengan tingkat kematangan dan pemanenan yang berbeda pula. Sehingga ada kaitannya dengan suhu yang digunakan selama pendinginan, di mana suhu yang digunakan harus dapat disesuaikan dengan jenis, sifat, dan karakteristik bahan tersebut, agar tujuan dari proses pendinginan tersebut bisa tercapai. Lalu yang kedua yaitu suhu, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa suhu berpengaruh terhadap proses pendinginan. Karena suhu dalam penyimpanan seharusnya dipertahankan agar tidak terjadi kenaikan dan penurunan. Biasanya dalam penyimpanan dingin, suhu dipertahankan berkisar antara 1 derajat Celcius sampai dengan 2 derajat Celcius. Suhu pendinginan di bawah optimum akan menyebabkan pembekuan atau terjadinya chilling injury. Sedangkan suhu di atas optimum akan menyebabkan umur simpan menjadi lebih singkat. Lalu yang ketiga yaitu faktor kelembaban relatif. Maksud dari kelembaban relatif di sini yaitu untuk kebanyakan komoditi, terutama komoditi pertanian yang mudah rusak, kelembaban relatif dalam penyimpanan sebaiknya dipertahankan pada kisaran 90-95%. Kelembaban di bawah kisaran tersebut akan menyebabkan kehilangan kelembaban pada komoditi yang akan disimpan. Karena kelembaban yang mendekati 100%, kemungkinan akan terjadi pertumbuhan mikroorganisme yang lebih cepat dan juga menyebabkan permukaan komoditi menjadi pecah-pecah. Nah, lalu faktor yang keempat yaitu ada kualitas bahan dan perlakuan pendahuluan. Nah, untuk faktor yang ini, kita harus tetap mempertahankan kesegaran bahan. Maka sebaiknya untuk komoditi pertanian seperti sayuran, buah-buahan, maupun tanaman yang lain yang akan disimpan itu terbebas dari luka atau goresan yang mampu membuat komoditi pertanian tersebut menjadi lebih cepat rusak. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan kehilangan air, sehingga komoditi pertanian ini akan menjadi memar dan penyimpanannya akan mengalami bobot susut hingga 4 kali lebih besar bila dibandingkan dengan komoditi pertanian yang utuh dan baik.
Nah, lalu yang kelima, faktor yang penting pula yaitu jenis pengemasnya. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa pengemasan merupakan salah satu upaya modified packaging storage yang dapat membantu mempertahankan mutu dari bahan. Dengan dilakukan pengemasan, maka proses reaksi enzimatis dan chilling injury dapat diminimalisir sehingga kesegaran produk tetap dapat terjaga. Nah, faktor yang menentukan umur simpan produk pangan olahan yang didinginkan yaitu yang pertama itu jenis produk pangan, yang kedua tingkat destruksi mikroba dan inaktivasi enzim selama pengolahan, yang ketiga pengendalian tingkat higienitas selama pengolahan dan pengemasan, yang keempat sifat dan jenis bahan pengemas, dan lalu yang kelima suhu distribusi dan penyimpanan. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadi penentu kita pada saat proses pendinginan. Apabila faktor-faktor ini bisa kita lakukan dan dapat kita kontrol dengan baik, maka kerusakan-kerusakan pada komoditi bahan pertanian bisa diminimalisir. Nah, bahasan selanjutnya yaitu terkait kerusakan yang terjadi selama proses pendinginan. Selain proses pendinginan itu untuk mencegah tumbuhnya bakteri atau mikroorganisme yang bersifat patogen atau merusak komoditas bahan tersebut, dan juga bisa menambah umur simpan produk lebih lama, ternyata ada kerusakan-kerusakan yang dapat ditimbulkan dari proses pendinginan ini. Apa saja? Yang pertama yaitu chilling injury. Mungkin sudah biasa kita dengar terkait chilling injury, yaitu kerusakan yang terjadi akibat penyimpanan suhu rendah, di mana suhu di atas dari suhu beku komoditi yang kita simpan tersebut. Nah, gejala-gejalanya yaitu kerusakan kulit pada komoditas bahan tersebut, lalu kulit atau permukaan komoditas tersebut berlubang, timbulnya bercak coklat, busuk, dan gagal matang. Lah, itulah gejala-gejala chilling injury yang terjadi pada komoditi pertanian. Lalu yang kedua itu ada cold shortening. Cold shortening ini terjadi jika fase rigor mortis berlangsung pada suhu terlalu rendah. Tentu saja ini terjadi pada produk daging yang dimana produk dagingnya itu menjadi kenyal. Lalu yang ketiga itu stalling pada roti. Apa sih stalling itu? Jadi stalling ini terjadi jika roti itu disimpan pada suhu 0 sampai minus 32 derajat Celcius, di mana roti akan menjadi keras dan kerusakannya ini disebabkan oleh pendingin atau refrigeran itu sendiri. Nah, lalu yang keempat kerusakan denaturasi protein. Denaturasi protein ini berarti putusnya sejumlah ikatan air dan berkurangnya kadar protein yang dapat diekstraksi dengan larutan garam. Gejala denaturasi protein terjadi pada daging, ikan, dan produk-produk air seperti susu. Lalu proses denaturasi ini menimbulkan perubahan-perubahan rasa dan bau, serta perubahan konsistensi, di mana contohnya jika pada daging akan menjadi liat atau dengan kata lain menjadi kasar. Lalu untuk kerusakan yang kelima, kerusakan yang terjadi selama pendinginan yaitu kerusakan oleh bahan pendingin atau refrigerannya itu sendiri. Di mana bila lemari es menggunakan amonia sebagai refrigeran, misalnya terjadi kebocoran pada pipa dan amonia masuk ke dalam ruang pendinginan. Nah, hal ini akan mengakibatkan perubahan warna pada bagian luar bahan atau permukaan bahan yang kita simpan atau yang kita didinginkan. Perubahan apa yang terjadi? Biasanya perubahannya akan berupa warna coklat atau hitam kehijauan. Nah, kalau proses ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan diikuti proses pelunakan jaringan-jaringan buah dan menyebabkan pembusukan. Sebagai contoh, suatu ruangan pendingin yang mengandung amonia sebanyak 1% selama kurang dari 1 jam akan dapat merusak buah apel, pisang, atau bawang merah yang kita simpan di dalamnya. Lalu, kerusakan yang terakhir atau kerusakan yang keenam yaitu kehilangan air dari bahan yang didinginkan akibat pengeringan. Maksudnya di sini yaitu kerusakan ini terjadi pada bahan yang dibekukan tanpa dibungkus atau ada pengemas yang melapisinya. Nah, sehingga tanpa adanya pembungkus atau pengemas ini yang bersifat kedap air, pengeringan di tempat ini dapat menimbulkan gejala kerusakan yang dikenal dengan nama freeze burn, yang terutama terjadi pada daging sapi dan daging unggas yang dibekukan.
Untuk pada daging unggas, hal ini tampak sebagai bercak-bercak yang transparan atau bercak-bercak yang berwarna putih atau kuning kotor. Freeze burn ini juga disebabkan oleh sublimasi setempat kristal-kristal es. Akibat terjadinya freeze burn, maka akan terjadi perubahan rasa pada bahan, selanjutnya diikuti dengan proses denaturasi protein. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode pendinginan. Metode pendinginan ini dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama yaitu air cooling, yang kedua hydro cooling, yang ketiga vacuum cooling. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu air cooling. Air cooling ini menggunakan suhu pendingin lebih dari 0 derajat Celcius dengan debit udara 150 meter kubik per jam. Metode pendinginan air cooling ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama room cooling. Room cooling ini biasanya menggunakan ruang dengan insulasi yang dilengkapi dengan alat pendingin. Umumnya digunakan untuk berbagai macam produk segar, tetapi kurang efektif. Penerapan metode pendinginan room cooling ini adalah untuk proses pendinginan produk pada skala kecil maupun skala besar. Yang kedua yaitu air force cooling. Pada pendinginan air force cooling, udara pendingin didorong dengan kipas. Udara bersirkulasi dengan kecepatan 75-90% lebih cepat dibandingkan dengan room cooling. Penggunaan air force cooling harus dengan pengontrolan RH yang berkisar antara 90-98%. Metode pendinginan ini efektif untuk produk yang dikemas. Metode yang selanjutnya adalah metode hydro cooling. Hydro cooling pada pendinginan ini, panas produk dipindahkan melalui media air. Metode ini banyak digunakan untuk sayuran, untuk mempertahankan tekstur dan kesegaran daun, dan dapat digunakan sekaligus untuk membersihkan produk di mana dapat dicampur dengan klorin sebagai disinfektan. Kelemahannya adalah sering terjadi mechanical injury dan hanya bisa digunakan untuk komoditi yang tidak sensitif terhadap air. Hydro cooling ini untuk sayur biasanya digunakan setelah dikemas. Selain produk sayuran, hydro cooling ini biasanya juga digunakan untuk produk-produk buah-buahan. Lalu metode pendinginan yang ketiga yaitu vacuum cooling. Pendinginan vakum adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk pra-pendinginan sayuran berdaun. Efek pendinginan terjadi akibat penguapan cepat sejumlah air dari bahan yang didinginkan pada ruang bertekanan rendah. Pendinginan vakum sangat populer pada pra-pendinginan sayuran berdaun karena dua keunggulannya yang utama, yaitu laju pendinginan yang cepat dan sebaran suhu seragam pada seluruh bahan. Efek pendinginan melalui panas laten penguapan. Metode pendinginan vakum merupakan metode pendinginan yang paling cepat. Tekanan udara di ruang pendinginannya berkisar 4,6 mm Hg. Metode pendinginan vakum banyak diterapkan untuk mendinginkan sayuran daun seperti selada, kubis, wortel, lada, jamur, dan kembang kol. Lalu selanjutnya di sini ada teknik pendinginan. Teknik pendinginan pada dasarnya bahan pangan dapat dikerjakan dalam 3 cara, yaitu yang pertama secara alami, yang kedua secara mekanis, dan yang ketiga dengan cara kriogenik. Yang pertama yaitu secara alami atau natural refrigeration. Pendinginan alami menggunakan air dingin es, campuran air dan es, larutan garam, dan lain-lainnya. Pada umumnya, semakin tinggi konsentrasi larutan garam, akan semakin rendah
titik bekunya. Seperti terlihat pada gambar, ini adalah ikan dengan pendinginan secara alami, yaitu dinginkan dengan menggunakan es. Lalu selanjutnya ada teknik pendinginan secara mekanis atau mechanical atau artificial refrigeration. Pendinginan mekanis menggunakan mesin-mesin yang mengatur terjadinya siklus pergantian fase uap dan fase cair dari suatu zat pendingin atau refrigeran. Dasar pendinginan mekanis dengan sistem kompresi yaitu terjadinya penyerapan panas oleh zat pendingin pada saat terjadinya perubahan fase dari fase cair ke fase uap. Komponen sistem pendingin mekanis yaitu ada evaporator, ada kompresor, lalu ada kondensor, dan ada katup ekspansi. Evaporator ini merupakan alat penukar panas. Lalu untuk kompresor yaitu alat untuk menghisap uap refrigeran dan mengopresinya sehingga tekanan uap refrigeran naik sampai ke tekanan yang diperlukan untuk pengembunan atau kondensasi uap refrigeran di dalam kondensor. Lalu selanjutnya ada kondensor, ini alat untuk mendinginkan uap refrigeran dari kompresor agar dapat mengembun menjadi cairan. Lalu yang terakhir ada katup ekspansi. Katup ekspansi ini untuk menurunkan tekanan dari cairan refrigeran sebelum masuk ke evaporator, sehingga akan memudahkan refrigeran menguap di evaporator dan menyerap kalori atau panas dari media yang didinginkan. Lalu teknik yang ketiga yaitu teknik pendinginan dengan menggunakan sistem kriogenik. Sistem ini merupakan salah satu teknologi pembekuan yang sebetulnya bukan tergolong ide yang baru. Metode pembekuan pada teknologi ini menggunakan gas yang dimanfaatkan menjadi cairan, misalnya nitrogen dan karbon dioksida. Nitrogen cair sebagaimana telah diketahui sejak lama dipergunakan sebagai pembeku bahan-bahan organik untuk keperluan penyimpanan dan ekstraksi bahan-bahan penelitian bidang biologi terapan. Sistem refrigerasi kriogenik sebenarnya hampir mirip dengan kompresi uap, hanya saja kompresornya sampai 200 bar dan dipasang secara seri. Lalu ada beberapa kelebihan dari teknologi kriogenik ini. Teknologi kriogenik ini sebenarnya untuk pembekuan produk pangan, ya. Untuk kelebihannya secara konvensional yaitu yang pertama ada teknologi kriogenik mempunyai kemampuan mencegah rusaknya ATP pada produk pangan laut segar selama periode penyimpanan. Lalu yang kedua, mampu mempercepat pembekuan produk pangan seperti daging dan telur. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak produk pangan lebih baik. Lalu yang terakhir, mencegah rusaknya nutrisi produk pangan lebih baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari pendinginan. Keuntungan yang pertama, dapat menahan kecepatan reaksi kimia dan enzimatis, juga pertumbuhan dan metabolisme mikroba yang diinginkan. Keuntungan yang kedua, mempermudah pengupasan dan pembuangan biji buah yang akan dikalengkan. Keuntungan yang ketiga, mempermudah pemotongan daging dan pengirisan roti. Lalu keuntungan yang terakhir, menaikkan kelarutan karbon dioksida yang digunakan untuk soft drink. Air yang digunakan didinginkan lebih dahulu sebelum dikarbonatasi untuk menaikkan kelarutan karbon dioksida. Lalu terdapat kerugiannya. Kerugian yang pertama, terjadi penurunan kandungan vitamin antara lain yaitu vitamin C. Kerugian yang kedua, berkurangnya kerenyahan dan kekerasan pada buah-buahan maupun sayur-sayuran. Lalu perubahan warna merah daging, terjadi perubahan merah daging. Daging yang segar
lalu dilakukan pendinginan. Dilakukan pendinginan ini lama kelamaan warna daging akan memudar. Lalu ada oksidasi lemak. Dan yang terakhir adalah hilangnya flavor. Selanjutnya ada studi kasus, yang mana pada studi kasus kali ini kami mengulas jurnal, yang mana jurnal tersebut berjudul yaitu Pendinginan Ikan Bandeng atau Caenos Force dengan es air laut serpihan atau Sea Water Flake Ice dan analisis mutunya. Jurnal ini ditulis oleh Ratna Ibrahim dan Eko Nur Cahya Dewi. Nah, tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui mutu ikan bandeng berdasarkan nilai organoleptik, nilai TVBN atau total volatile base, dan nilai TMA atau trimethylamin selama penyimpanan 3 hari dalam kotak styrofoam dengan perbandingan ikan dan es air laut serpihan sebesar 1:1, 1:2, dan 1:3. Untuk metodenya sendiri, yang pertama yaitu ikan dicuci dengan menggunakan air laut dingin bersuhu 12 derajat Celcius, yang mana air tersebut merupakan air laut yang didinginkan dengan suhu 12 derajat Celcius. Lalu yang kedua, ikan didinginkan dengan menggunakan es air laut berbentuk serpihan dengan perbandingan ikan dan es air laut yang berbeda, yaitu 1:1, 1:2, dan 1:3 dalam kotak styrofoam berukuran 24x26x18 cm. Pada metode kedua tadi dilakukan pendinginan ikan, yang mana pendinginan ikan ini dilakukan penambahan es dengan lama waktu tertentu, yang mana penambahan tersebut dan waktu tersebut ditentukan berdasarkan batas perubahan suhu pusat termal dari ikan dengan perbandingan dan perlakuan yang berbeda-beda. Pada perlakuan A digunakan perbandingan 1:1, yang mana 1 kg ikan berbanding dengan 1 kg es air laut, dan dilakukan penambahan es air laut setiap 7 jam sekali. Lalu untuk perlakuan B yaitu 1:2, di mana 0,6 kg ikan ditambahkan dengan 1,2 kg es air laut, dan penambahan es air laut dilakukan setiap 10 jam sekali. Lalu untuk perlakuan C yaitu 1:3, di mana 0,5 kg ikan ditambahkan dengan 1,5 kg es air laut, dan penambahan es air laut dilakukan setiap 12 jam sekali. Nah, untuk penambahan jumlah es tersebut disesuaikan dengan banyaknya es yang mencair. Jadi, penambahan es sama dengan jumlah es yang mencair. Lalu untuk metode pengujian mutu ada 2 macam, yaitu yang pertama ada uji organoleptik berdasarkan nilai standar nasional Indonesia nomor 012345 tahun 1991 dengan analisis data menggunakan uji Friedman, dan yang kedua ada uji kadar TVBN dan TMA menggunakan metode Conway microdiffusion dengan analisis data menggunakan metode ANOVA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, didapatkan data-data sebagai berikut, yang mana pertama ada tabel pertama yaitu nilai rata-rata uji kesegaran ikan bandeng segar sebelum pendinginan. Untuk pengujian ikan segar sebelum pendinginan, nilai organoleptik pada ikan bandeng yaitu 8,25 dengan standar deviasi yaitu 0,22, dengan standar SNI yaitu 7 atau minimumnya sebesar 7, sehingga nilai ini menunjukkan bahwa ikan bandeng masih dalam keadaan segar karena belum mencapai nilai minimum yaitu nilai 7. Lalu selanjutnya ada nilai TVBN sebesar 13,267 dengan standar deviasi 0,27, yang mana standar nasional menunjukkan nilai maksimum yaitu 20. Lalu ada TMA sebesar 2,853 dengan standar deviasi 0,39 dengan standar nasional yaitu 15 untuk maksimumnya. Sehingga data-data tersebut menunjukkan bahwa ikan bandeng masih dalam keadaan segar. Lalu untuk tabel kedua yaitu ada nilai mutu organoleptik rata-rata ikan bandeng segar setelah pendinginan selama 3 hari. Nah, untuk perlakuan A, B, dan C memiliki data yang kurang lebih sama, hanya berbeda pada
beberapa data dan berbeda pada standar deviasinya. Untuk XI-nya sendiri atau nilai rata-rata dari 3 ulangan dari hasil penilaian 6 panelis, yaitu pada perlakuan A sebesar 7,37 dengan standar deviasi 0,21A, lalu yang perlakuan B yaitu 7,31 dengan standar deviasi 0,11A, dan yang C yaitu 7,26 dengan standar deviasi 0,08A. XI sendiri merupakan nilai rata-rata dari 3 ulangan dari hasil penilaian 6 panelis dengan standar deviasinya. Lalu untuk data yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, yaitu huruf kecil yang berupa A, itu menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata. Selanjutnya, tabel 3 di mana nilai rata-rata TVBN ikan bandeng segar setelah pendinginan selama 3 hari, yang mana pada perlakuan A, B, dan C yaitu mendapatkan hasil rata-rata pada perlakuan A yaitu 16,07 dengan standar deviasi 0,47A, lalu pada perlakuan B yaitu 17,04 dengan standar deviasi 0,6, lalu pada perlakuan C yaitu sebesar 17,28 dengan standar deviasi 0,81A. Lalu untuk tabel 4 yaitu nilai rata-rata TMA ikan bandeng setelah pendinginan selama 3 hari. Untuk perlakuan A didapatkan rata-rata yaitu 5,48 dengan standar deviasi 0,68A. Lalu untuk perlakuan B yaitu 6,43 dengan standar deviasi 0,41A, dan perlakuan C yaitu 6,52 dengan standar deviasi 0,36A. Yang dimana nilai rata-rata itu merupakan hasil rata-rata nilai TMA dari 3 ulangan dan standar deviasinya. Untuk data yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwasannya perbandingan ikan bandeng dan es air laut yang berbeda yaitu 1:1, 1:2, dan 1:3 pada proses pendinginan dalam kotak styrofoam selama 3 hari tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai organoleptik, TVBN, dan TMA pada ketiga macam produk. Nah, untuk nilai kisaran rata-rata organoleptik produk adalah 7,2 sampai dengan 7,3. Untuk TVBN yaitu 16,07 sampai dengan 17,28 mg/% dan TMA sebesar 5,48 sampai dengan 6,52 mg/%. Untuk pembahasan terakhir yaitu ada kesimpulan dari materi pendinginan ini, yang mana kesimpulan yang didapat yaitu tujuan utama pendinginan yaitu untuk memperpanjang umur simpan produk atau bahan pangan dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme maupun enzim yang ada pada bahan tersebut. Lalu prinsip pendinginan sendiri adalah panas dari bahan diserap dan digantikan oleh udara yang memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan tekanan di dalam sel, sehingga suhu pada bahan tersebut mengikuti suhu lingkungannya. Lalu selanjutnya ada metode pendinginan yaitu antara lain ada air cooling, hydro cooling, dan vacuum cooling. Lalu teknik pendinginan dapat dilakukan secara alami, mekanis, ataupun dengan sistem kriogenik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.